Diva Pop Indonesia Krisdayanti berhasil membawa pulang medali perak dalam kejuaraan Wushu internasional di Cina. Ya, Krisdayanti berhasil meraih juara 2 dalam kategori Women's Single Weapon Rutin dan membawa pulang medali perak pada ajang World Kung Fu Championship yang digelar di Emisan, Cina. Dalam unggahan Instagramnya, pelantun menghitung hari itu memperlihatkan momen saat dirinya tampil di arena pertandingan dengan seragam wushu merah yang mencolok. Dia juga tampak penuh semangat menunjukkan jurus-jurus andalannya di hadapan juri internasional. Setelah pertandingan, Krisdayanti mengunggah video ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan. Terima kasih dukungannya. Sebelum berangkat ke Cina, istri Raul Lemos itu sempat membagikan persiapan latihannya di media sosial. Dalam unggahannya tersebut, Krisdayanti juga meminta doa agar kontingen Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di kejuaraan tersebut. Di usianya yang telah menginjak 50 tahun, Krisdayanti menunjukkan dedikasi tinggi dan semangat pantang menyerah dalam menekuni dunia olahraga khususnya wushu. Krisdayanti membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang diva musik, tapi juga seorang atlet tangguh yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pengamen ondel-ondel ini tak berkutik saat diarak warga di Jalan Juanda 2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Karena geram, salah seorang warga bahkan terus menembaki pelaku dengan pistol air. Sebelumnya, pengamen ini ditangkap warga lantaran mencuri ponsel seorang pembeli nasi goreng. Pelaku berpura-pura meminta uang kemudian mengambil ponsel di bangku saat pemiliknya lengah. Aksinya terbongkar setelah korban memeriksa rekaman CCTV dari salah satu rumah warga. Ia akhirnya ditangkap saat mengamen di lokasi yang sama. Usai diamankan di pos RW, pelaku kemudian diarak kembali hingga ke Polsek Metro Gambir untuk diserahkan kepada petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Petugas lapas kelas 2 narkotika Cipinang menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas. Sabu ini diselundupkan dalam lauk ayam kecap. Petugas lapas kelas 2 narkotika Cipinang menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas. Penyelundupan dilakukan salah satu pengunjung yang hendak menjenguk salah satu narapidana. Kejadian bermula saat petugas menggeledah barang di area layanan pengunjung. Petugas curiga dengan bungkusan makanan ayam kecap yang dibawa oleh salah satu pengunjung. Saat dibongkar, di dalam isi ayam kecap ditemukan 10 paket kecil narkotika jenis sabu yang diselipkan. Petugas langsung mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke Sat Narkoba Polres Jakarta Timur. Saat ini kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Sebuah pabrik pengelolaan oli bekas terbakar hebat di Karawang, Jawa Barat. Sementara itu di Jakarta, sebuah angkot Jaklingko terbakar saat beroperasi di ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara. Sebuah pabrik pengelolaan oli bekas dan limbah cair di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat, Kamis malam terbakar hebat hingga menimbulkan beberapa kali ledakan dan dentuman keras. Banyaknya material dan cairan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. 7 mobil damkar Kabupaten Bekasi diterjunkan, namun hingga Jumat dini hari api belum bisa dipadamkan. Kondisi ini membuat api terus merembet ke seluruh bangunan pabrik, bahkan hampir memasuki wilayah permukiman hingga menimbulkan kepanikan warga. Izin Komandan melaporkan untuk saat ini penanganan masih berlanjut. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran pabrik ini. Petugas juga belum mengetahui adanya korban jiwa dan korban luka, namun kerugian akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah video menunjukkan detik-detik sebuah angkot Jaklingko yang terbakar di ruas Jalan Raya DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api terlihat membakar seluruh bagian mobil. Sebelumnya, angkot yang sedang beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang tiba-tiba saja terbakar.
Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil hingga akhirnya membakar habis seluruh bagian angkot. Beruntung seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Bekasi, Jawa Barat bantah ada dugaan kekerasan dan juga pelecehan seksual terhadap karyawati. Sementara pada kasus dugaan kekerasan dan pelecehan ini polisi masih melakukan penyelidikan. Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa RDA, pegawai SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat masih dalam penyidikan polisi. Penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti serta rekaman kamera CCTV. Dalam narasi rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban mengalami kekerasan fisik dan verbal serta pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh MKP atasan korban. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue ngasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Korban yang tak terima melaporkan atasannya ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, Muhammad Kevin Pradana, Kepala SPPG Bekasi Selatan, membantah semua tuduhan korban. Bisa saya jelaskan, kemarin itu saya megang tangan dia itu bukan tindakan, bukan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai bekerja besok lagi secara normal. Sebelumnya, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Sebelumnya, video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Suramiharja ini mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tidak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Viral di media sosial, sebuah video mesum seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Belakangan diketahui aktor dalam video tersebut merupakan Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Suramiharja. Namun belum diketahui siapa perempuan dalam video. Iip yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak ini mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Saya dilantik kemarin kurang lebih tanggal 14 Agustus dan saya yakin dari tanggal 14 Agustus sampai hari ini kode etik, sumpah jabatan saya selalu jaga. Artinya saya yakin bahwa gelar peristiwa itu bukan sesudah saya dilantik sebagai kepala desa, tambahan 2 tahun jabatan. Pertama bahwa didugakan itu di tempat umum. Saya jawab bahwa kalau didugakan tempat umum itu bukan tempat umum tapi tempat pribadi. Sementara itu, Pemkab Pandeglang akan menelusuri video viral tersebut termasuk memeriksa Kepala Desa Munjul. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.